jadi fenomena bahwa nilai bagus itu yang tadi kau bilang nggak ada perusahaan yang mau menerima angka jelek di rapot, di ijazah. Padahal harusnya kalau bicara dan berpikir yang linier, yang nilainya bagus karirnya sukses dong. Cerita seru dari pojok kelas, tempat semua kisah dimulai. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bangku Belakang. Cerita seru dari pojok kelas, tempat semua kisah dimulai. Perkenalkan, nama aku Imrawatun Nazihah dan di sebelah aku ada. Perkenalkan, nama aku Rizky Syaputra. Di sini kita berdua bakal cerita sedikit tentang bangku belakang ini. Emang kenapa sih Kak podcast ini dinamain Bangku Belakang? Jadi gini Ki, teman-teman, podcast bangku belakang itu kenapa jadi namanya podcast bangku belakang? Karena di bangku belakang itu biasanya cerita jujur dibagikan, berbagi pengalaman, terus ide-ide yang muncul pertama kali bahkan datangnya dari bangku belakang. Emang iya sih, di bangku belakang tuh biasanya ide-ide liar tuh sering muncul ya. Iya bener banget, dan tahu gak sih Ki, biasanya orang yang udah selesai pendidikan atau udah lulus bakal gamon banget sama bangku belakang. Kenapa emangnya gamon? Ya karena kan emang bangku belakang itu seseru itu Ki, ngumpul sama teman-teman, kadang munculin ide bareng teman-teman gitu. Oke, di episode pertama ini kita pengen ngebahas dikit nih kenapa podcast ini dibuat, tujuannya apa, dan kenapa penting buat kamu yang peduli sama pendidikan sekolah. Oke, kita langsung panggilin aja gak sih Ki? Boleh. Oke, nah, beliau ini sosok yang inspiratif dan mendukung pendidikan sekolah, khususnya di SMK PGRI 1 Jakarta. Langsung aja gak sih? Langsung Oke. aja. Oke. Selamat datang Bapak Farhan Fitrian Eskom MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini Pak, pertama-tama kita tuh bakal tanya nih ke Bapak, kenapa podcast ini dibuat dan apa sih tujuannya? Podcast ini dibuat sebenarnya memang secara niat harus baik. Sekolah ini harus punya progres yang signifikan, progresif. Sekolah ini harus punya terobosan. Salah satunya kita harus bikin wadah. Wadah apa? Wadah berpikir, wadah berdiskusi, wadah menginspirasi banyak orang. Iya, benar. Kalau kita mau berbagi, pilihannya itu berbagi uang, berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi pikiran untuk semua hal yang positif. Jadi awal mulanya ada podcast ini secara niat pengen berbagi, pengen mengembangkan, pengen meningkatkan. Publikasi ini mudah-mudahan mendapatkan inspirasi orang-orang, memberikan inspirasi bagi orang-orang, memberikan motivasi buat orang-orang yang nonton podcast ini. Dan ini wadah buat siapa? Buat putra-putri Indonesia yang sekolah di PGRI 1 untuk menjadi orang-orang yang bisa membahas hal-hal yang positif, punya peran aktif di generasi emas Indonesia. Wah, keren banget sih Pak, tentunya mungkin nggak cuma buat putra-putri, bahkan buat guru atau orang lain tuh bisa diundang ke podcast ini. Betul, memang sebenarnya secara bertahap, bukan secara perlahan. Ini yang diksi atau narasi yang saya sering sampaikan, bahwa kita kalau bisa lari kenapa mesti jalan. Makanya prosesnya harus bertahap. Sementara ini mungkin dalam 1-2 bulan ke depan prosesnya, fasenya untuk putra-putri atau siswa-siswi yang ada di SMK PGRI 1. Pertama
paling tidak kru-krunya ini dari PGRI, dari murid PGRI, jelas. Editornya juga, sutradaranya juga, produsernya juga. Kalau narasumber mah bebas dari manapun. Walaupun saya berharap dari siswa juga bisa jadi narasumber. Ini kan panggungnya kalian. Iya. Siapa tahu ditontonnya sama pejabat RI. Waduh. Wah, besok nanti saya booking nih jadi apa? Jadi humasnya Kementerian A, Kementerian B. Kan bagus. Iya. Atau jadi nanti di kampus negeri ini kayaknya cocok nih. Jadi presiden mahasiswanya atau BEM, ketua BEM-nya kampus A, kampus B. Siapa duluan yang mendapatkan manfaat? Ya kita sih. Nah, itu. Makanya dengan bahasan-bahasan yang sederhana sampai yang kompleks nanti akan diskenariokan di podcast ini dengan beberapa program. Sekarang programnya program bangku belakang. Besok kami challenge untuk pengelola podcast ini bikin bangku belakang, bangku depan mungkin, atau Bangku guru nggak ada, Pak? dengan bahasa-bahasa yang inspiratif. Temanya inspiratif, temanya juga harus mendukung hal-hal yang positif, suportif. Jadi kita harus kalahkan isu-isu negatif di negara ini. Kita harus bahas isu-isu negatif di negara ini, baik itu cakupannya pendidikan maupun yang non-pendidikan. Waduh. Nggak mesti pendidikan. Bisa aja besok kita bahas tentang apa, vaksin misalnya. Besok-besok kita bahas tentang pergaulan Gen Z. Besok-besok kita bahas tentang PHK, efisiensi perusahaan. Besok-besok kita bahas tentang perkembangan AI. Banyak hal. Justru kami tunggu, saya yang nunggu kreativitas kalian bagaimana, critical thinking kalian gimana untuk mengupas ini semua. Jadi peluang untuk podcast ini jadi luas banget ya, Pak. Kalau bisa nanti malah programnya itu dari pagi sampai sore, Senin sampai Minggu. Full. Mantap. Karena ini kaitannya gini, yang harus ada di ruangan ini itu yang harus punya pengetahuan, yang harus punya keterampilan, yang harus punya pendidikan, yang harus punya pengalaman. Kita nggak bahas tentang umur, kita nggak bahas background pendidikan, kita nggak bahas tentang jenis kelamin, tapi kalau punya pendidikan, punya pengalaman, punya keterampilan, lanjutkan. Kesini gitu ya, Pak? Iya, harus memberikan manfaat untuk orang lain. Kalian punya pengalaman apa? Sampaikan. Kalian punya pengetahuan apa? Sampaikan. Kalian punya keterampilan apa? Sampaikan. Biar mereka tahu semua. Anak-anak PGRI bukan hanya sekedar belajar, tapi juga berkarya. Ya benar, setuju banget, Pak. Kadang tuh dari cerita sederhana itu tuh munculin ide sama inspiratif baru. Iya, betul. Jadi caranya gimana nih, Pak? Apa Kan nih di caranya? sekolah ini banyak murid-murid yang mungkin pengetahuannya banyak, tapi kita nggak tahu siapa aja. Gimana kira-kira itu nyarinya gitu? Harus punya, kalau di ajang sepak bola, di dunia sepak bola harus punya scout, Apa tuh scout? pencari bakat. Hmm. Pencari bakatnya harus ada. Kalau bakatnya nggak ditemukan, yang punya bakat harus memunculkan. Saya sering menyampaikan di beberapa tempat bahwa yang namanya musibah dalam karir, satu, pinter nggak diketahui banyak orang, bodoh tapi diketahui banyak orang. Kalau pinter, ada nih anak PGRI kelas 11, kelas 12 pinter tapi nggak diketahui sama banyak orang, itu juga musibah buat karir dia. Jadi orang tuh nggak bakal tahu walaupun dia pinter, cuman orang-orang nggak tahu kalau dia itu pinter gitu. Jadi pinternya buat apa? Buat diri sendiri doang. Iya. Rugi kan? Rugi banget. Iya, padahal yang bisa nolong kita sampai nanti akhir hayat, pada saat kita sudah tidak bernyawa lagi, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Iya benar. Iya kan? Yang udah kita bagikan sama orang lain. Iya, kira-kira itu. Oke, jadi kedepannya bangku belakang ini bakalan gimana, Pak? Bukan hanya bangku belakang, Iya, tadi udah disebutin. bisa aja nanti ada misal saya kasih contoh,
programnya mesin suara dan pikiran. Kalau ada bentuknya program mesin suara dan pikiran, bisa jadi nih nanti ada 4 orang, 2 sisi yang pro dan yang kontra. Mau bahas apa? Misalnya tentang bahasnya MBG. Yang pro tentang MBG, gimana argumentasinya? Yang kontra tentang MBG, gimana argumentasinya? Adu logika. Adu argumentasi juga. Adu argumentasi, adu persepsi. Kan seru. Iya. Kalau debat dengan sesama pejabat, biasa. Debat antar siswa, itu belum biasa. Itu nggak biasa. Itu bakal keren banget. Nah, Iya. kan gitu. Emang PGRI yang ngadain nih. PGRI 1 Iya, ya? PGRI Iya, 1, Saya PGRI 1. PGRI 1 ya? Oke. Karena PGRI banyak. Oke, keren banget. Mungkin ada beberapa yang Bapak sampaikan atau mungkin Bapak bisa ngasih inspirasi buat teman-teman penonton di sana yang lagi jadi penonton setianya bangku belakang. Gimana jadi penonton setia? Orang ini baru posting berapa kali? Berarti belum ada yang setia ini. Ini perdana ini. Bukti setia itu kalau sudah lama. Jadi bahasanya time will tell you, waktu yang akan ngasih tahu dia setia atau enggak. Kamu misalnya punya pasangan, gimana kamu bisa bilang dia setia kalau baru 1 bulan atau baru setengah bulan? Benar nggak? Benar. Harus direvisi tuh, ya kan? Nah, kita bisa bahas-bahas atau membantah atau apa bahasanya ya, menyanggah hal-hal yang dari yang kecil dulu. Contohnya seperti apa, Pak? Tadi misalnya gitu, Hmm. penonton setia. Oh, setia ini kita nggak bisa buktiin dalam waktu singkat. Kita bisa adu argumen tentang itu. Tadi saya Oke. bilang waktu yang bisa jawab, attitude yang bisa kita jawab, yang bisa buktiin cuma itu. Misalkan begitu, itu point of view dari saya. Kalau dari kalian, Pak, kita bisa bahas ulang nih tentang setia. Ini tema baru nih. Boleh, Besok boleh, nih, boleh, nah, boleh, gitu. boleh. Oke, jadi setia menurut Bapak ini apa? Langsung berubah lagi Ya. dah. Itu kan akhirnya saya pancing kalian. Ini trigger. Saya bilang setia, langsung Rizky Iya. bilang, boleh Pak, setia itu apa? Kayaknya di episode lain aja yang kayak gitu. Oh, ya. Iya. Deh. Coba saya tanya lagi sama kalian. Kalian mau nanya apa sama saya? Kan temanya pertama kali adalah Bangku belakang. bangku belakang. Kenapa pilih bangku belakang? Yang bikin program ini bangku belakang, nama program bangku belakang itu bukan saya loh. Menarik. Kira-kira siapa tuh? Nggak tahu Orang- saya tuh. Berarti orang yang sering duduk di belakang kali ya? Mungkin saya pernah dulu waktu sekolah di komunitas bangku belakang, pernah juga sekolah di komunitas bangku depan. Ada komunitasnya, Pak? Ya maksudnya bukan komunitas, lingkungan ya. Manusia itu kan sebenarnya dipengaruhi paling dominan dari lingkungannya. Iya, Iya, benar. benar. Ya. Teman. Dari teman. Kalau kalian misalnya nongkrong di bangku belakang, berarti circle kalian di bangku belakang kan? Iya. Iya. Menurut kalian, secara kesuksesan karir, lebih banyak yang nongkrong di bangku belakang atau di bangku depan? Belakang. Serius? Kasih argumennya kenapa? Nggak ada datanya sih. Karena nggak semua orang harus belajar di bangku depan. Karena kalau misal di bangku belakang pun dia bakal munculin ide-ide yang kreatif, Pak. Muncul pertama kalinya tuh dari bangku belakang. Serius? Itu argumen saya. Ya, oke. Secara nilai akademis, kira-kira lebih banyak yang mendominasi yang duduk di bangku depan atau yang di bangku belakang? Depan dong. Kenapa tuh, Ki? Ya, Kenapa? ya bisa dengerin guru dengan jelas. Terus nanya tuh nggak takut gitu. Oh, Satu, secara akademis kamu bilang bangku depan yang mendominasi, tapi secara kesuksesan karir kamu bilang yang bangku Bangku belakang. Berarti ini kontradiktif. Padahal harusnya kalau bicara dan berpikir yang linier, yang nilainya bagus, karirnya sukses dong. Secara Iya. linear nih. Iya. Tapi linear nggak hidupnya gitu. Sekarang patokannya begini, bukan patokan, alat ukurnya begini. Kesuksesan karir itu dipengaruhi nggak sama nilai akademis? Dipengaruhi. Dipengaruhi. Kenapa dipengaruhi? Ya karena kalau nilai Saya jelek. minum ya. Oh Iya, ya, minum Pak, aja Pak, silakan, minum Pak. Pak. Kalau nilai jelek itu ya susah dilirik perusahaan gitu.
Ya nggak ada perusahaan mau yang nilainya 5, 6. Pasti kan perusahaan tuh mau yang bagus, yang kompeten nilainya gitu. Nilainya bagus, tapi nggak bisa apa-apa. Ini kan fenomena di Iya. Indonesia ini. Sekarang mahasiswa lulusan S1 yang nilainya atau IPK-nya di atas 3 belum tentu lebih bagus dibanding yang IPK-nya di bawah 3. Kalau dia nggak bisa buktiin. Kalian nih, cek rapot kalian. Emang ada yang nilainya 5? Rapot asli ya, semester. Ada nggak yang nilainya 5? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi kira-kira solusinya gimana tuh? Bukan solusi, ini kan jadi fenomena. Bahwa nilai bagus itu, yang tadi kau bilang, nggak ada perusahaan yang mau nerima angka jelek di rapot, di ijazah. Sekarang susah membedakan karena apa? Nilainya bagus semua. Berarti emang caranya tuh harus diuji, Pak. Dia punya kemampuan atau enggak? Diuji kan akhirnya. Ya, diuji. Iya, benar. Tadi makanya saya bilang ada narasi yang punya pengetahuan, yang punya apa? Kira-kira tadi Skill. keterampilan, apa lagi? Kemampuan. Oh, udah. Public speaking. Bukan. Saya ulang ya. Ah. Yang punya pengetahuan, yang punya keterampilan, yang punya pengalaman. Oh. Satu lagi apa tadi itu? Tadi bahas setia ya? Setia bukan tuh? Setia itu koridornya lain. Oh, beda. Beda. Betul. Pada saat nanti masuk di perusahaan atau diseleksi sama perusahaan, yang jelas setelah nilai adalah diuji Kemampuan. Skill. Pada saat kalian mau diseleksi di bagian accounting, mau nggak mau diceknya, ditesnya ngitung. Iya. Bener kan? Kalau kalian dimasukin atau diseleksi dalam posisi divisi IT misalnya, yang dicek apa? Kalian bisa codingnya seberapa jago, seberapa cepat, logikanya mainnya gimana, kan gitu. Iya. Itu kan korelasinya linear akhirnya. Nilai kamu bagus, misal MPLB, nilai kamu bagus, tapi disuruh misalkan Rizky tolong bikinin surat penawaran untuk perusahaan klien kita yang ada di Amerika. Waduh. Butuh skill bahasa Inggris dong. Tuh kan akhirnya Iya. kalau seandainya saya sebagai atasan kamu, saya kasih instruction ke kamu, terus kamu jawabnya, waduh butuh skill bahasa Inggris dong. Kira-kira atasannya merespon apa tuh? Lah, emang kamu nggak bisa bahasa Inggris? Nah, kan gitu. Padahal sekolahnya di SMK PGRI 1 yang ada program kampung Inggrisnya. Waduh. Waduh, iya lagi. Bahaya banget. Nah, bahaya banget ya. Iya. Skill. English is a must. Harus. Perkara nanti fluent atau tidak itu berdasarkan apa kira-kira? Kalau lancar atau enggak itu berdasarkan kebiasaan. Iya sih. Karena mother language kita kan bahasa. Kita seringnya ngobrol pakai bahasa Indonesia. Iya. Coba kalau kamu lahirnya di Inggris, yakin aja nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, ini sih. Kecil-kecil jago bahasa Inggris ya. Iya. Kan nanti kalian di Inggris. Oke, Pak. Back to the topic. Kira-kira Bapak bangun ini gimana sih? Pakai tukang. Ya pakai tukang sih ya. Maksudnya Butuh dana berapa sih, Pak? Kalau dana kita nggak bisa sebut nominal, cuman yang jelas kelihatan dari interior ruangan ini kan tanda keseriusan. kenapa Bapak milih tema ini? Elegan, Elegan. Iya sih. ya kan? Dan nggak pasaran untuk sekelas SMK. Iya sih, saya juga. Jangan lupa ini tetap produksinya dari SMK. Kalau dibandingin sama podcast-podcast yang terkenal di YouTube, mungkin ini terkesan biasa aja, mungkin. Tapi kalau komparasinya atau perbandingannya dengan podcastnya yang punya SMA atau SMK, kita bisa jadi leader, kita bisa jadi top of mind-nya SMK. Tanda keseriusan. Kalau bicara nominal berapa sih Pak? Aduh, kayaknya nggak etis nyebutin angka. Sama kayak di YouTube. Berapa sih gaji kalian? Berapa sih gaji kamu? Kan ya cukup lah. Kan biasanya jawabannya begitu. Iya. Nah, kalau ini ya gede lah. Ini Bapak, saya lihat sepatunya keren banget gitu.
Hobi Bapak apa sih? Sepatunya Iya. keren. Ganti-ganti terus Pak tiap hari. Iya emang harus ganti kan? Eh, Sama kayak baju kan ganti-ganti terus. Enggak, saya sepatu nggak ganti iya, sih. gitu. Oh gitu. Seminggu sekali. Nah, saya waktu SMA Hmm. belum tentu tiap hari ganti. Ah, Berarti kalau saya nggak ganti-ganti itu memang belum fasenya. Pada saat kamu nanti mungkin naik prosperity-nya, naik kesejahteraannya, ada hobi, ada keinginan, apa namanya kalau bahasa sekarang, self reward, Aduh. ya kan? Iya. Iya. Saya hobi sport, saya hobi olahraga, makanya ya mungkin, oh iya Pak Farhan kok nggak pakai sepatu formal, pakai sesekali. Itu kira-kira. Kalau seharian Bapak selain ngejalanin hobi gitu, Saya ngejalanin hobi itu cuma selingan, Oh. sisanya kerja. Oh, Saya kerja. kuliah, saya kerja di Serang, saya kerja di sini, saya kerja di Bekasi, Bapak sekarang kuliahnya di mana? di UNJ, UNJ. jurusan apa Pak? S3 Manajemen Pendidikan. Wih. Mantap. Kira-kira kenapa sih Bapak milih Universitas UNJ gitu buat S3-nya? Yang ada jurusan Manajemen Pendidikan itu di kampus negeri ada 2 yang terdekat di Jakarta atau Jawa Barat, dekat dengan domisili saya. Yang pertama UPI Bandung, yang kedua UNJ Jakarta, yang ada program studi manajemen pendidikan. Nah, Makanya saya pilih di Jakarta. kenapa Bapak ngambilnya tuh jurusan pendidikan? Linear, S2 saya pendidikan. Oke. Makanya karena saya merasa kurang secara ilmu. Secara filosofis kan gini, semakin kita banyak tahu, ternyata kita harus sadar bahwa kita banyak nggak tahu. Bener banget sih. Emang sering nemu gitu di kata-kata motivasi. Semakin berilmu, semakin kita ngerasa diri kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Betul. Nah, jadi di jurusan pendidikan itu apa aja sih yang dibahas gitu Pak? Dari program studi udah kelihatan manajemen pendidikan, Iya. manajemen pengelolaan pendidikan, baik itu secara institusinya, sumber daya manusianya, program-programnya, cakupannya luas. Saya pengen berkontribusi untuk Indonesia tentang pengelolaan pendidikan. Saat ini mungkin saya di PGRI 1, SMK PGRI 1, mungkin di kampus yang lain atau di sekolah yang lain. Apa yang saya dapat dari dosen-dosen saya di UNJ, atau mungkin dulu saya S2 di Unindra, S1-nya di BINUS. Oke, di S1-nya itu jurusan apa? S1 saya jurusan Teknik Informatika. Kayak ngoding-ngoding gitu ya Pak? Ya, kayak ngoding. Dulu orang-orang belum familiar tuh sama AI, artificial intelligence gitu ya. Saya sudah belajar tuh dulu. Saya sampai masih ingat dosen AI saya siapa? Namanya Pak Dias D. Santika. Dulu saya kuliah tuh tahun 2004 sampai 2008. Sampai sekarang saya masih ingat nama dosennya. Kamu masih ingat gak nama guru SD kamu? Nggak ingat sih. Gak ingat? Oke, Ingat. ingat. Siapa tuh? Salah satu cara menghormati guru itu paling tidak hafal namanya. Namanya. Saya belum begitu sadar sih pas SD. Oke, saya sadarin. Oke. Itu di Universitas Bapak ngoding itu pakai apa? JavaScript kah? Python kah atau apa? Dulu belum ada Python. Belum ada Python. Dulu belum ada Python. Dulu saya belajar SQL, saya belajar HTML, saya belajar HTML, JavaScript ya. Saya belajar PHP, saya belajar C++. Dulu saya ngajar di sini pemrograman dasar, ngajarnya C++. Iya. Mungkin banyak banget yang kita masih pengen gali informasi dari Bapak, kita pengen tahu lebih banyak, lebih dalam, tapi waktunya tuh kurang kondusif. Jadi emang waktunya tuh udah cukup. Mungkin cukup sekian. Kapan-kapan lagi kita bakal undang Bapak buat jadi Narasumber, buat jadi narasumber di sini. anytime. Oke Pak, sebelum ditutup nih, boleh dong kasih kata-kata Hari ini, ya nggak mau ah. Apa dong Pak? Buat memotivasi
penonton dan Memotivasi, juga ya. kita gitu buat terus belajar gitu Iya. Pak. Apalagi orang yang berpendidikan terus pendidikannya itu di bangku belakang gitu Pak. Ya tadi saya mengutip bahasa saya sendiri, narasi saya sendiri, karena menurut saya kalau kalian pinter tidak diketahui banyak orang itu percuma. Sama seperti kalian nggak pinter atau dikategorikan kata Pak Rocky Gerungdungu tapi diketahui banyak orang, itu juga malapetaka buat karir kalian. Kalau ada aib ditutupi, kalau ada kurang ditutupi. Bagaimana kita poles berikutnya, orang tahu kelebihan kitanya gimana, kelebihan kita apa, biar kita bisa jual diri kita di masyarakat, bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Paling gitu ya. Keren banget sih Pak. Terima kasih untuk Bapak Farhan Fitriana SKM PD untuk hari ini untuk bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih buat teman-teman dan para penonton. Jangan lupa terus ikutin podcast Bangku Belakang ini dan tetap tungguin topik-topik menarik selanjutnya. Dan ingat, belajar nggak harus di depan. Kadang justru ide-ide yang pertama muncul itu datangnya dari bangku belakang. Sampai Dadah. jumpa. Cerita seru dari pojok kelas tempat semua kisah dimulai.